Kita bertemu kembali dalam pembelajaran tentang gaya listrik statis atau yang dikenal dengan gaya Coulomb. Kita masuk pada materi pengayaan. Kita perhatikan contoh soal tentang gaya Coulomb. Soal yang pertama. Dua buah muatan listrik statis A dan B masing-masing adalah negatif 1 Coulomb. Artinya muatan A adalah negatif, besarnya 1 Coulomb. Dan B positif 0,9 Coulomb. Bila gaya tarik-menarik antara muatan A dan B sebesar 9 kali 10 pangkat 10 Newton, berapakah jarak antara kedua muatan tersebut? Jika diketahui nilai konstanta adalah 9 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kali Coulomb pangkat min 2. Artinya 9 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Untuk menjawabnya, mari kita perhatikan. Tayangan berikut ini menggambarkan bahwa muatan A sebesar 1 Coulomb, jenis muatannya adalah negatif. B bermuatan positif, besar muatannya adalah 0,9 Coulomb. Jadi tanda min dan plus menunjukkan jenis muatan listriknya. Nah, jika gaya tarik-menarik yang ditimbulkan oleh muatan A dan B sebesar 9 kali 10 pangkat 10 Newton, berapakah jarak antara muatan A dan muatan B? Penyelesaiannya sebagai berikut. Yang diketahui, A bermuatan negatif 1 Coulomb, B bermuatan positif 0,9 Coulomb. Gaya yang ditimbulkan pastinya gaya tarik-menarik, karena muatannya tidak sejenis. Tapi dalam hal ini tidak perlu kita tuliskan dengan kalimat gaya tarik-menarik. Cukup dengan F sama dengan 9 10 pangkat 10 Newton. Nilai konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Yang akan kita hitung adalah jarak antara kedua muatan A dan B atau diberi simbol L. Mari kita perhatikan cara menjawabnya. Diketahui nilainya gaya Coulomb atau gaya tarik-menarik yang ditimbulkan oleh muatan A dan B dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan K kali Hi A kali Hi B per R kuadrat. Kita masukkan nilai masing-masing besaran, sehingga dapat ditulis 9 10 pangkat 10 Newton sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat kali 1 Coulomb kali 0,9 Coulomb per R kuadrat. Kita akan sederhanakan mulai dari satuannya dan angka-angka yang tertera di dalam pembilang serta
penyebutnya. Yang kita cari adalah R kuadrat. Nah, sehingga R kuadrat dapat kita tulis 9, 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat kali 1 kolom kali 0,9 kolom per 9 kali 10 pangkat 10 Newton. Kita sederhanakan Newton dengan Newton. Newton pada pembilang dan Newton pada penyebut. Kita sederhanakan. Kemudian kolom, 1 kolom kali 0,9 kolom, berarti kan 0,9 kolom kuadrat. Kemudian kita sederhanakan dengan kolom pangkat min 2. Artinya pangkat min 2 kan per kolom kuadrat. Mari kita lanjutkan. Perhatikan cara penyederhanaan bilangan-bilangan yang kita jadi kolom kali kolom kuadrat dikalikan dengan kolom pangkat min 2, hasilnya 1. Kemudian 10 pangkat 9 itu kan sama saja dengan 10 pangkat 8 kali 10. Sehingga jika dikalikan 0,9 hasilnya menjadi 9. Kemudian kali 10 pangkat 8. Newtonnya juga sudah kita sederhanakan sehingga hasil akhirnya menjadi R kuadrat sama dengan 9 10 pangkat 8 kali 1 per 10 pangkat 10. Kita lanjutkan. Yang kita hitung adalah R. Untuk mencari R, kita gunakan tanda akar. Sehingga R sama dengan akar 9 10 pangkat 8 kali 1 kali meter kuadrat per 10 pangkat 10. Kita hitung satu persatu. Nantinya akar 9 sama dengan 3. Akar dari 10 pangkat 8 nilainya adalah 10 pangkat 4. Akar 1 nilainya tetap 1. Untuk penyebutnya per akar 10, jawabnya nanti juga akar 1/10 pangkat 10. Berarti nilainya menjadi 1/10 akar 10 pangkat 5. Jadi hasilnya adalah sebagai berikut. 3 berasal dari akar 9. 10 pangkat 4 berasal dari akar 10 pangkat 8. 10 pangkat 5 diperoleh dari akar 10 pangkat 10. Meter diperoleh dari akar meter kuadrat. Kita lanjutkan. Sehingga R sama dengan 10 pangkat 4 meter per 10 pangkat 5. Kita ingat kembali dalam pembelajaran matematika untuk bilangan baku 10 pangkat A per 10 pangkat B, cara menghitungnya adalah 10 pangkatnya A dikurangi 10 pangkatnya B. Dalam hal ini berarti 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 5
kita tinggal mengurangkan pangkatnya, sehingga kita peroleh 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 5 sama dengan 3 per 10 pangkat 1, atau 10 pangkat 1 itu sama saja dengan 10. Jadi hasil akhirnya adalah 0,3, satuannya meter. Demikianlah untuk menyelesaikan soal nomor 1. Kita akan simpulkan. Jadi jarak antara kedua muatan A dan B adalah 0,3 meter atau 3 per 10 meter.